Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang. Maaf, dengan siapa ini kalau ibu boleh tahu? Siang Ibu, saya Aurel Bu. Halo Aurel, ibu senang kamu datang ke ruang BK hari ini. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Bu, cuma akhir-akhir ini agak gugup karena sebentar lagi mau ada ujian semester. Wajar sekali sih Aurel. Banyak siswa juga merasa seperti kamu untuk menjelang ujian. Terima kasih kamu sudah mau datang untuk ke ruang BK ini dan terbuka di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan mendengarkan dengan kamu dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi kamu. Terima kasih Bu, jujur saya sudah lama ingin cerita ke Ibu, tapi baru berani sekarang Bu. Bagus sekali Aurel. Artinya kamu sudah berani mengambil langkah pertama untuk memahami perasaan kamu. Sebelum kita mulai, ibu menjelaskan beberapa asas penting dalam bimbingan dan konseling supaya kamu tahu hak dan kenyamanan kamu selama proses ini. Yaitu satu, ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu apa? Semua yang kamu cerita kepada ibu di sini akan ibu terjaga, tidak akan disampaikan ke pihak lain tanpa izin kamu. Dan yang kedua itu ada sukarelaan. Kesukarelaan itu kamu mengikuti sesi ini atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan. Dan yang ketiga itu ada keterbukaan. Terbukaan itu apa? Kamu boleh jujur dengan ibu dan terbuka agar masalah kamu bisa lebih mudah ditemukan jalan keluarnya. Dan yang keempat itu ada kegiatan dan kemandirian. Yaitu apa? Kita di sini akan sama-sama ya Aurel menemukan cara agar kamu bisa mandiri mengatasi kecemasan kamu. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti sesi ini dalam prinsip-prinsip tersebut? Iya Ibu, saya paham dan bersedia. Terima kasih Bu. Wah, bagus sekali Aurel. Sebelumnya lanjut, ibu mau tahu sedikit bagaimana kegiatan kamu akhir-akhir ini Aurel? Akhir-akhir ini saya banyak belajar Bu, tapi kadang malah nggak fokus karena kepikiran ujian. Saya bantu ibu di rumah juga, tapi pikiran saya tetap ke ujian terus Bu. Berarti pikiran kamu sudah cukup penuh ya Aurel dengan kecemasannya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menanganinya satu persatu supaya kamu bisa lebih tenang lagi. Iya Bu, saya ingin bisa tenang waktu ujian. Coba kamu menceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan ketika waktu menjelang ujian nanti. Saya langsung tegang Bu, tangan saya dingin, jantung saya berdebar, rasanya pengen kabur saja dari ujian tersebut. Kapan terakhir kamu merasakan hal yang itu Aurel? Waktu minggu lalu Bu, guru matematika bilang ujiannya bakal susah. Sejak itu saya terus merasa cemas Bu. Oke Aurel, nah waktu itu pikiran apa yang kamu muncul di kepala kamu? Saya langsung berpikir Bu, wah saya pasti gak bisa, nilai saya jelek nanti dan orang tua saya bakal kecewa. Jadi kamu punya pikiran otomatis ya bahwa kamu akan gagal dan mengecewakan orang tua kamu. Iya Bu, saya merasa tidak sepintar teman-teman saya. Kalau mereka bisa, saya malah merasa tidak mampu Bu. Terima kasih sudah jujur Aurel. Pikiran otomatis seperti itu sering muncul tanpa kita sadari. Sekarang ibu ingin tahu apa yang biasanya terjadi setelah pikiran itu muncul. Saya merasa jadi makin gugup, kadang tidak bisa belajar. Saya coba belajar, tapi pikiran negatif itu muncul terus Bu. Baik Aurel, jadi kecemasan kamu bukan karena ujian saja ya, tapi karena pikiran yang kamu bentuk tentang dirimu sendiri. Ya Aurel. Sekarang kita coba menantang pikiran kamu ya. Menurut kamu apakah pikiran saya tidak mampu itu selalu benar?
Kalau dipikir lagi, enggak juga sih Bu. Saya sebenarnya sudah merasa belajar dan berusaha. Nah, coba kita lihat faktanya. Apakah kamu pernah gagal total dalam ujian sebelumnya? Enggak Bu, nilai saya memang enggak sempurna, tapi masih di atas KKM. Berarti bukti objektif menunjukkan kamu mampu. Hanya saja pikir kamu tuh sering membesar rasa takut ya. Iya Bu, saya sering membandingkan diri dengan teman-teman yang nilainya tinggi. Perbandingan itu bisa membuat pikiran kamu makin negatif. Coba kamu ubah lagi cara pikirannya. Daripada berpikir saya tidak sepintar mereka, ubahlah menjadi setiap orang punya cara belajar yang berbeda dan saya punya kemampuan sendiri. Coba kamu ulangi. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda dan saya punya kemampuan sendiri. Bagus, sekarang bagaimana rasa setelah kamu mengucapkan kalimat itu? Lebih lega sih Bu, rasanya seperti tidak harus bersaing terus. Itulah yang disebut cognitive retouring atau perubahan cara berpikir. Kita mengubah pikiran negatif yang tidak realistis menjadi pikiran yang lebih sehat dan rasional. Sekarang coba pikirkan satu pikiran positif baru yang ingin kamu pegang menjelang ujian nanti. Saya sudah berusaha, jadi saya siap menghadapi ujian dengan tenang. Sangat bagus Aurel, pikiran positif kamu seperti itu bisa kamu ulangi setiap kali rasa cemas yang muncul. Sekarang kita akan berlatih ya, self-talk positif. Ini cara bicara pada diri sendiri dengan kalimat yang diberikan semangat. Misalnya, saya mampu, saya siap, saya tenang. Mari kita ucapkan pelan-pelan sambil tarik nafas dalam-dalam. Saya mampu, saya siap, dan saya tenang. Bagus, sekarang pejamkan mata kamu sebentar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan tenangan di tubuh kamu. Bayangkan kamu sedang duduk di ruangan ujian dan perasaan tenang dan percaya diri. Rasanya tenang Bu, saya bisa membayangkan suasananya. Nah, latihan seperti ini kamu bisa lakukan seperti pagi atau sebelum tidur. Kamu bisa menulis afirmasi positif di kertas kecil dulu ya, ditempel di meja belajar. Misalnya, saya bisa mengendalikan pikiranku, saya siap ujian dengan percaya diri. Wah, ide bagus tuh Bu. Baik, saya mau coba tulis nanti malam Bu. Bagus Aurel, itu bisa membuat otak kamu bentuk pola pikir positif yang baru. Sekarang pikirkan langkah nyata yang bisa kamu lakukan supaya lebih siap. Apa saja kegiatan yang kamu atur agar tidak terlalu cemas. Saya mau bikin jadwal belajar yang teratur Bu. Selama ini belajar saya kurang menentu. Wah, itu bagus sekali Aurel. Coba kamu rancang waktu belajar kamu dan istirahat kamu yang seimbang. Apalagi yang kamu rencanakan Aurel. Saya mau tidur lebih awal sih Bu. Kadang saya suka begadang karena panik belum hafal semua materi. Tidur cukup sangat penting Aurel. Otak yang lebih justru membuat cemas meningkat. Ibu sarankan kamu juga coba latihan bernapas 3-5 menit sebelum tidur. Mau ibu pandu sebentar? Mau Bu, terima kasih Bu sudah memandu saya. Baik, duduk yang tegak, pejamkan mata, tarik napas perlahan selama 4 detik. Tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan. Lakukan 3 kali, bagaimana rasanya? Rasanya ringan sih Bu, seperti beban sedikit berkurang. Bagus, lakukan itu setiap kali kamu mulai cemas. Ini membuat tubuh kamu tenang sehingga pikiran kamu tuh ikut tenang. Sekarang setelah kita bicarakan dan latihan dari awal, bagaimana perasaan kamu sekarang dibanding saat pertama datang?
Sekarang saya lebih tenang dan optimis, Ibu. Rasanya beda sekali dengan yang tadi. Saya juga jadi tahu kalau kecemasan saya bisa dikendalikan. Wah, hebat sekali. Apa hal yang penting yang kamu pelajari dari sesi konseling hari ini? Saya belajar kalau yang membuat saya takut sebenarnya pikiran saya sendiri, Bu, bukan ujiannya. Kalau saya ubah pikirannya, perasaan saya juga dapat berubah. Betul sekali Aurel, kamu sudah memahami inti dari kognitif behavioral terapi bahwa pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Setelah sesi ini, ibu minta kamu menulis di rumah. 1. Pikiran negatif yang muncul selama belajar. 2. Pikiran positif menggantikan yang kamu ucapkan. Nanti di minggu depan kita bahas hasilnya ya. Baik, Bu, terima kasih ya. Saya akan coba kerjakan. Aurel, ibu bangga kamu sudah terbuka dan mau belajar mengendalikan diri kamu sendiri. Ingat, cemas itu wajar, tapi jangan biarkan dia mengendalikan kamu. Sebelum kita akhiri sesi ini, coba sampaikan satu kalimat refleksi tentang dirimu setelah pertemuan ini. Saya siap menghadapi ujian dengan tenang, karena saya tahu saya sudah berusaha dan mampu. Luar biasa, kalimat itu menggambarkan perubahan pikiran kamu. Ibu percaya kamu sudah menerapkannya. Terima kasih sudah datang dan bekerja sama dengan baik di hari ini. Semoga ujian kamu nanti lancar ya. Sukses selalu. Amin, terima kasih banyak ya, Bu. Saya merasa lebih tenang dan semangat sekarang. Sama-sama Aurel, sampai bertemu minggu depan ya. Sesi tindak lanjutnya.